Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriyalita Siskawati Ibrahim dari kelas B Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ideologi Pancasila. Simak berikut video penjelasannya. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani ideos dan logis, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Selanjutnya, makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. 2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi. Tujuan ideologi Pancasila yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Fungsi ideologi Pancasila. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila terbagi atas 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila. Sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia
Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil. Sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila itu menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Sekian video penjelasan mengenai ideologi Pancasila. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.